Halo Sobat Insiders, selamat datang di channel History Insight. Channel ini akan menyajikan sejarah bangsa Indonesia pada masa lampau dan akan diceritakan kembali pada masa kini. Untuk Sobat Insiders yang belum subscribe channel ini, temukan logo History Insight, klik tombol subscribe, klik juga tombol loncengnya, agar Sobat Insiders menjadi orang pertama yang mengetahui video terbaru dari History Insight. Tonton videonya sampai selesai, agar informasi dapat disampaikan secara lengkap. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan bagi kita semua. Salam History Insight. Halo Sobat Insiders, selamat datang kembali di channel History Insight. Hari ini tanggal 19 September 2022, kita akan kembali pada masa lalu kepada sejarah bangsa Indonesia pada tanggal dan bulan yang sama, yaitu tanggal 19 September pada tahun 1945. Peristiwa apa yang terjadi pada saat atau pada tanggal 19 September 1945, yaitu peristiwa insiden Hotel Yamato. Insiden Hotel Yamato adalah peristiwa perobekan warna biru pada bendera Belanda yang berkibar di Hotel Yamato, yang kini namanya menjadi Hotel Majapahit, pada tanggal 19 September 1945, yang didahului oleh gagalnya perundingan antara Sudirman atau Residen Surabaya dan W.V.C. Pluijman untuk menurunkan bendera Belanda pada saat itu. Nah, kronologi awal peristiwa terjadinya insiden di Hotel Yamato tersebut diawali oleh gerakan pengibaran bendera Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus 1945, dan dikeluarkannya maklumat pemerintahan Soekarno pada saat itu pada tanggal 31 Agustus 1945 yang menetapkan bahwa mulai 1 September 1945 bendera nasional Sang Merah Putih dikibarkan terus di seluruh wilayah Indonesia. Gerakan pengibaran bendera tersebut makin meluas ke segenap pelosok kota Surabaya pada saat itu. Di berbagai tempat strategis dan tempat-tempat lainnya, bendera Indonesia dikibarkan, antara lain di teras atas gedung kantor Karesidenan atau kantor Syucokan, di mana sekarang menjadi gedung Gubernur Pahlawan. Bendera Indonesia itu dikibarkan di atas gedung Internatio pada saat itu. Kemudian disusul barisan pemuda dari segala penjuru Surabaya yang membawa bendera Indonesia datang ke Tambak Sari, yang sekarang menjadi lapangan Stadion Gelora 10 November, untuk menghadiri rapat raksasa yang diselenggarakan oleh barisan pemuda Surabaya pada saat itu. Saat rapat tersebut, lapangan Tambak Sari penuh lambaian bendera merah putih disertai pekik merdeka yang diteriakkan oleh massa. Pihak Kempeitai yang telah melarang diadakannya rapat tersebut tidak dapat menghentikan dan membubarkan massa rakyat Surabaya pada saat itu. Nah, klimaks dari gerakan pengibaran bendera di Surabaya, kemudian terjadilah insiden perobekan bendera di Hotel Yamato, yang sekarang namanya menjadi Hotel Majapahit. Terjadinya insiden perobekan bendera di Hotel Yamato tersebut
sebetulnya diawali oleh kedatangan tentara sekutu dari Jepang dan Indo-Belanda yang sebetulnya sudah keluar dari interniran menyusun suatu organisasi yang dinamakan Komite Kontak Sosial, di mana Komite Kontak Sosial ini mendapat bantuan penuh dari Jepang. Kemudian terbentuknya komite ini disponsori juga oleh Palang Merah Internasional. Tentara sekutu tersebut yang menamakan diri Komite Kontak Sosial kemudian berlindung di balik nama Palang Merah, tetapi mereka melakukan kegiatan politik di dalamnya. Mereka mencoba mengambil alih gudang-gudang, dan beberapa tempat telah mereka duduki pada saat itu, salah satunya yaitu Hotel Yamato. Pada tanggal 18 September 1945, tentara sekutu tersebut datang ke Surabaya, yaitu terdiri dari opsir-opsir sekutu dan Belanda dari AFNEI atau Allied Forces Netherlands East Indies, bersama-sama dengan rombongan Palang Merah dari Jakarta. Kemudian rombongan tersebut oleh administrasi Jepang di Surabaya ditempatkan di Hotel Yamato, sedangkan rombongan dari Intercross ditempatkan di Gedung Setan. Penempatan tersebut tanpa seizin pemerintah Karisidenan Surabaya. Dan sejak itu Hotel Yamato menjadi markas RAPWI atau Rehabilitation of Allied Prisoners of War and Internees, atau dengan kata lain, bantuan rehabilitasi untuk tawanan perang dan interniran. Kemudian pada saat itu juga sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan W.V.C. Ploegman pada malam hari tanggal 19 September 1945, tepatnya pukul 21.00, mereka mengibarkan bendera Belanda yang berwarna merah, putih, dan biru tersebut tanpa persetujuan pemerintah Indonesia daerah Surabaya. Bendera Belanda tersebut dikibarkan atau dipasang di tiang pada tingkat teratas Hotel Yamato. Posisinya di sisi sebelah utara. Keesokan harinya, para pemuda Surabaya melihat bendera tersebut dan menjadi marah karena mereka menganggap Belanda telah menghina kedaulatan Indonesia, hendak mengembalikan kekuasaan kembali di Indonesia, dan melecehkan gerakan pengibaran bendera merah putih yang sedang berlangsung di Surabaya pada saat itu. Kemudian pada saat itu, pemuda yang bernama Sudirman mengumpulkan massa di Surabaya, di mana Sudirman ini adalah merupakan residen daerah Surabaya pemerintah Indonesia, yang saat itu juga menjabat sebagai wakil residen atau Fukushucho Bunseikan, yang masih diakui pemerintah Dai Nippon Surabaya Shu pada saat itu. Sudirman datang melewati kerumunan massa, lalu masuk ke Hotel Yamato, dikawal oleh Sidik dan Haryono. Mereka sebagai perwakilan Republik Indonesia berunding dengan Ploegman dan kawan-kawannya untuk meminta agar Belanda segera menurunkan bendera tersebut atau bendera Belanda dari gedung Hotel Yamato. Dalam perundingan ini, Ploegman menolak untuk menurunkan bendera Belanda dan menolak untuk mengakui kedaulatan Indonesia. Perundingan itu berlangsung memanas. Ploegman mengeluarkan pistol dan terjadilah perkelahian dalam ruangan perundingan. Ploegman tewas dicekik oleh Sidik, sedangkan Sidik kemudian juga tewas oleh tentara Belanda yang berjaga-jaga dan mendengar letusan pistol Ploegman pada saat itu. Sementara Sudirman dan Haryono melarikan diri keluar Hotel Yamato. Sementara itu di luar hotel, para pemuda yang mengetahui berantakannya perundingan tersebut
langsung mendobrak masuk ke Hotel Yamato dan terjadilah perkelahian di hotel tersebut. Sebagian pemuda berebut naik ke atas hotel untuk menurunkan bendera Belanda, di mana Haryono yang semula bersama Sudirman kembali ke dalam hotel dan terlibat dalam pemanjatan tiang bendera dan bersama Kusno Wibowo berhasil menurunkan bendera Belanda, merobek bagian birunya dan mengereknya kembali ke puncak tiang di atas Hotel Yamato. Bendera tersebut yang tersisa adalah bendera merah dan putih yang berkibar di atas Hotel Yamato. Peristiwa ini disambut oleh massa di bawah hotel dengan pekik merdeka berulang kali. Indonesia merdeka! Indonesia merdeka! Kejadian ini sungguh menjadi suatu momen atau momentum bagi bangsa Indonesia, terutama bangsa Indonesia yang ada atau warga Indonesia yang ada di Surabaya pada saat itu. Di mana gedung ini yang menjadi Hotel Majapahit adalah gedung atau saksi bisu atas peristiwa terjadinya insiden Hotel Yamato pada tanggal 19 September 1945. Itulah sekelumit sejarah dari bangsa Indonesia tentang kejadian insiden Hotel Yamato. Semoga cerita atau sejarah ini membawa pengalaman dan menjadikan suatu pengetahuan tambahan bagi sobat-sobat insider semua. Terima kasih yang sudah menyaksikan dan mendengarkan video dari History Insight. Kami ingatkan kembali kepada sobat History Insight atau sobat insiders yang belum subscribe channel ini, temukan logo History Insight, temukan pula tombol subscribe, tekan tombolnya beserta tanda loncengnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di video History Insight selanjutnya. Salam History Insight.